Oke teman-teman, jadi pada video kali ini yang muncul pertama kali di kepalaku adalah ngomongin tentang passion. Karena terkadang gini kan, banyak dari kita generasi milenial ini yang kayak, passionmu apa sih? Passionmu apa sih? Kamu passionmu apa? Besok kamu kerja di passionmu enggak? Banyak sekarang dari generasi milenial ini yang mana topik passion itu menjadi pembahasan. Karena nggak tahu kenapa sekarang tuh kita tuh kayak di pressure banget gitu loh tentang yang namanya passion ini. Kayak, kenapa kamu nggak kerja sesuai passionmu? Kenapa kamu nggak mengikuti passionmu? Passionmu itu sebenarnya apa? Kamu udah mencari passionmu belum? Intinya passion terus katanya kan. Sebenarnya passion sendiri itu apa sih? Kalau secara umumnya, secara general, passion itu ini tak tampilin di Wikipedia. Tapi kalau yang lingkungan kita ini tangkap, yang masyarakat kita ini tangkap, passion itu adalah sesuatu hal apa, kegiatan seperti apa, perlakuan seperti apa yang membuatmu itu hidup, yang membuatmu bergairah, yang membuatmu itu happy. Jadi kenapa banyak orang mending kamu kerja sesuai passionmu, supaya apa? Supaya nanti kamu hidup tuh kerja tuh nggak stres, tapi kamu hidup tuh kerja dengan happy. Nah gitu kan. Jadi lingkungan memahami passion itu seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apa passion kalian gitu kan? Apa passionmu? Apa passionku? Gimana cara mencari passion gitu loh? Gimana cara menemukan passion? Gimana cara tahu passion kita itu apa? Gimana cara tahu passion kita itu apa? Nah, sebetulnya gimana cara tahu passion kita apa? Itu banyak orang yang menyuruh untuk mencari. Kasarnya, kamu harus mencari passionmu, kamu harus mencari tujuan hidupmu gitu kan. Kamu harus mencari apa yang kamu suka sebenarnya, supaya besok kamu di masa depanmu, kamu akan hidup dengan apa yang kamu suka, apa passionmu itu. Tapi menurutku pribadi, passion itu sebetulnya ya, semua orang tuh pasti udah dapat passion. Artinya semua orang tuh udah punya passion dalam dirinya masing-masing. Sebenarnya loh ya, sebenarnya kalau menurutku pribadi, kita tuh nggak harus mencari passion. Kita nggak harus menemukan passion itu, karena passion itu udah menemukan diri kita sendiri. Passion itu sudah ada dalam diri kita sendiri. Contoh, misal gini nih, ada seorang pria bernama Rahmat. Rahmat sekarang ini tuh udah kerja men. Jadi dia udah SMP, SMA, kuliah, kerja, ya kan? Dia kerja sebagai seorang IT misalnya, IT. Rahmat dulunya waktu masih kecil, waktu umur 5 tahun gitulah, sampai SMP, SMA gitu kan, dia tuh ternyata suka bikin video men. Suka bikin film-film pendek sama teman-temannya. Suka ngedit video, nulis skrip, ngedirect teman-temannya. Dan tanpa sadari, si Rahmat tuh ternyata dari videonya ini, dari film-filmnya ini tuh udah impact ke banyak orang. Contoh, dia ternyata tanpa dia sadari, dia ada panggilan-panggilan, contoh untuk bikinin video organisasi di sekolahnya, untuk bikinin video film pendek di sekolahnya, untuk bantu-bantu bikin iklan sekolahnya, contoh ya. Tapi waktu itu dia nggak ngerasa kalau itu tuh ada sesuatu gitu men. Waktu itu dia cuma ngerasa ya ini buat main-main aja gitu, buat hobi. Dan tanpa sadar ternyata Rahmat itu telah melakukan hal-hal mengenai video ini selama bertahun-tahun dan menyenangkan untuk dirinya sendiri. Tapi dia nggak sadar kalau itu tuh sesuatu buat dirinya. Alhasil waktu dia kuliah, dia ngikuti apa kata orang, dia ngikuti apa kata lingkungan, masuk jurusan yang jelas-jelas, jurusan yang pasti-pasti. Akhirnya dia masuk jurusan TI supaya kerjanya pasti. Waktu kerja ini si Rahmat bertanya-tanya. Jangan kan waktu kerja wes, waktu kuliah aja Rahmat udah bertanya-tanya. Sebetulnya tuh TI itu hal untuk diriku enggak sih? Sebetulnya TI itu sesuatu untuk diriku enggak sih? Berarti passionku tuh apa sih? Apakah di TI itu kan? Karena di TI itu dia nggak merasakan hidup. Kan banyak orang gitu kan yang merasakan kayak waktu kuliah atau waktu kerja tuh kayak overwhelming gitu loh. Rasanya kayak waktu kuliah atau kerja ini kayak beda banget. Kayak beda banget waktu zaman SMP, SMA, SD dulu. Kenapa kayak kuliah sama kerja rasanya lebih berat gitu, kayak kita betul-betul namanya tuh nggak hidup, namanya dewasa itu kayak mati gitu loh, perasaan namanya dewasa tuh kayak happiness tuh apa sih gitu loh. Tetapi ternyata tanpa disadari si Rahmat ketika bertanya-tanya seperti ini, si Rahmat ketika merasakan nggak hidup seperti ini, dia tuh sebetulnya menjauh dari passionnya, dia tuh sebetulnya menjauh dari sesuatunya, dia tuh sebetulnya menjauh dari Rahmat itu di mana sih. Secara mata telanjang kita tuh bisa menjawab bahwa Rahmat ini punya passion video, karena bisa kita lihat dari kecil men, ya kan, dari kecil men, dari umur 5 tahun sampai SMA dia bikin video, terus dia ngedirect teman, bikin film, bikin iklan. Tapi waktu itu dia nggak merasakan itu sesuatu, dan waktu kuliah kerja dia bertanya-tanya, apa ya passionku, apa yang menjadi sesuatu untukku. Dia nggak melihat ke belakang men. Padahal di belakang itu kalau dia sadar, dia aware, bikin video ini passionnya, ya kan. Tapi gara-gara dia waktu itu nggak merasa itu sesuatu, akhirnya dia nggak tahu passionnya itu apa. Itu yang pertama, kasus pertama tuh. Jadi sebetulnya orang-orang itu nggak tahu passionnya apa gara-gara mereka nggak aware melihat ke belakang. Padahal mereka tuh sebetulnya udah dijelaskan di belakang, ini loh passionnya, ini loh sesuatu buat kamu gitu kan, ini loh sesuatu yang bikin kamu happy, walaupun kamu harus kerja berjam-jam tapi kamu happy, ini loh sebetulnya. Tapi mereka nggak aware gitu. Itu kasus pertama. Nah, kasus kedua, orang nggak tahu passionnya itu gara-gara belum mencoba banyak hal. Jadi pasif. Gara-gara orang ini pasif, belum mencoba banyak hal, akhirnya dia nggak tahu passionnya itu apa. Contoh, semisal kalau si Rahmat waktu masih kecil itu ya, Rahmat waktu masih kecil tuh dia belum mencoba ke dunia videografi, dia nggak mencoba untuk memegang namanya kamera, ngedit video, dia nggak mencoba untuk merekam hal-hal random, mungkin dia nggak akan tahu passionnya itu video, mungkin dia nggak akan menemukan passionnya itu video, mungkin dia nggak akan ada sesuatu yang bermakna waktu itu, mungkin dia nggak akan bisa melihat ke belakang, passionku tuh apa sih gitu kan. Beda kasusnya kalau Rahmat udah mencoba tapi dia nggak aware,
Jadi dia masih bisa melihat ke belakang, oh ternyata passionku video. Nah kalau dia belum mencoba, dia nggak bisa melihat ke belakang, ya kan, nggak bisa melihat ke belakang kalau passionnya ternyata itu video. Jadi mau nggak mau, kalau misal kita ini belum tahu apa passion kita, dan kita waktu melihat ke belakang pun kita juga nggak tahu apa-apa gitu kan, kita harus mencari passion. Jadi mencari passion itu ada benernya juga, tapi yang banyak kesalahan tuh di sini loh. Oke, mencari passion gitu kan, kita melakukan banyak hal, mencoba banyak hal, semua hal kita coba ya, mulai dari videografi, memasak, fotografi, TI, hacking, programming, coding, apalagi ya, art, mesin, sipil, semuanya kita coba ya. Tapi yang menjadi krisisnya tuh di sini loh men, menjadi critical point-nya, critical damage-nya, kesalahan terbesarnya tuh di sini. Kita mencoba semua hal itu untuk mengetahui passion kita itu apa, tapi kita mencobanya itu cuma setetes, kita mencobanya itu cuma nyemplung kecil gitulah, cuma nyemplung pendek banget. Kasarannya kalau kita nyemplung, kasarannya ibaratkan semua itu tadi kolam tuh ya, bidang-bidang tuh, kolam, kita tuh cuma nyemplung ke kolam itu cuma sampai setumit tok gitu loh. Kita nyemplung ke kolam itu cuma sampai sepaha, cuma sampai selutut, nggak sampai kita tenggelam seluruhnya di kolam itu, paham nggak? Jadi menurutku pribadi, pendapatku pribadi, mencari passion, mencoba banyak hal itu boleh, bagus malahan. Tapi yang menjadi banyak kesalahan kita ini adalah kita cuma nyemplung secuil, nggak sampai tenggelam nyemplungnya. Nah, di sini yang menjadi kesalahan, karena kalau kita nyemplung cuma secuil, kita nggak akan tahu apa-apa tentang hal itu. Kita nggak akan tahu apa-apa tentang dunia itu. Bahkan kita juga nggak akan tahu ternyata kalau passion kita ada di situ. Tapi beda halnya kalau misal kayak kita udah nyemplung sampai gitu kan, kita udah nyemplung sampai sedalam mungkin gitu loh, sejauh mungkin, kita udah tenggelam kasarannya sampai semuanya basah gitu kan. Kita nanti akan bisa menilai, karena kita udah nggak berpedoman dengan namanya ngawang-ngawang lagi. Passionku apa ya? Kita passionku ini deh. Kira-kira passionku ini deh. Mungkin passionku deh. Kita udah nggak ngawang lagi, karena kita udah mendapatkan apa yang namanya pengalaman dan pembelajaran. Karena kita udah nyemplung dalam men gitu kan. Kita udah mendapatkan itu tadi pengalaman. Jadi pengalaman yang berbicara, pembelajaran yang berbicara, bukan kita gambling lagi, enggak. Bukan kita gambling tentang passion lagi, tapi pengalaman yang akan berbicara tentang passion kita apa. Jadi buat kita ini ya, yang ingin menemukan passion dengan cara mencoba banyak hal, itu jangan titik-titik nyemplungnya. Usahakan langsung banyak. Ketika kita udah nyemplung banyak, kita dapat pengalaman. Akhirnya kita bisa mengerti, bisa menilai dari pengalaman ini. Kita bisa komparasi pengalaman ini di pengalaman mana gitu kan, di kolam mana, di bidang apa aku bisa merasakan hidup, aku bisa merasakan berimpact, ya kan. Impact itu penting karena kita ini hidup, passion kita ini bukan untuk diri kita sendiri men. Passion kita ini tetap untuk society, tetap untuk lingkungan. Karena kita ini pada dasarnya memang makhluk sosial, bukan individu. Mau nggak mau kita tetap harus memberi. Mau nggak mau kita tetap harus memberi. Mau nggak mau kita tuh tetap harus mikir ke sesama. Bukan aku bermaksud munafik, bukan aku bermaksud sok-sokan atau biar, tapi memang pada dasarnya passion kita, apa yang kita miliki, kemampuan kita, kalian kita, semuanya itu memang ujung-ujungnya nanti buat sesama lagi gitu loh. Jadi kita harus pertanyakan, apakah ini impact buat lingkunganku enggak? Lah impactnya itu apa? Apakah impact positif atau impact negatif gitu kan? Jadi mau nggak mau tetap harus kita pertanyakan hal itu gitu loh. Nah terus yang terakhir, apakah bidang tadi, hal tadi, sesuatu tadi, kolam yang ku cemplungi tadi, apakah membuat diriku merasa terpenuhi gitu loh, membuat hidupku tuh fulfilled. Jadi sebetulnya kalau disimpulkan, jengkel aku sumpah. Jadi sebetulnya kalau disimpulkan, itu sebetulnya ada dua hal untuk menemukan passion kita. Yang pertama itu dengan melihat ke belakang atau aware apa yang udah terjadi di hidup kita sebelumnya. Atau yang kedua, semisal kalau kita udah melihat ke belakang tapi belum juga menemukan sesuatu, itu dengan mencoba hal baru. Tapi dengan mencoba hal baru ini jangan setengah-setengah mencobanya. Artinya jangan cuma nyemplung tuh cuma sampai setumit, sampai selutut toh, tapi harus full sampai tenggelam. Itu supaya dengan mencoba hal baru ini kita mendapatkan pengalaman dan pembelajaran. Nah nanti bukan gambling lagi yang berbicara untuk mencari passion itu, tapi pengalaman dan pembelajaranlah yang berbicara mencari passion itu seperti apa. Pengalaman dan pembelajaranlah ini yang akan berbicara mengenai passion kita nanti. Jadi bukan tebak-tebak lagi, bukan menerka-nerka. Jadi pembahasan kali ini sebetulnya unscripted, dan gara-gara udah mulai rame, banyak ayam mulai berkokok-kokok, dan gara-gara udah mulai banyak suara pembangunan di rumah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Oke. Jadi yes ngene lah, jengkel deh aku sebetulnya, tapi yo memang yo meneh kan, situasi ini memang kayak gini gitu loh. Jadi intinya kan udah dapatkan ya dari kesimpulannya dari mencari passion itu bagaimana, ya kan, udah dapat tuh kan ya intinya poin-poinnya. Jadi wes gitu sih ya, oke.